Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 30 Januari 2022. Pekan biasa keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai dengan 5, 17 sampai dengan 19. Mazmur bab 71 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 17. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 31 sampai dengan bab 13 ayat 13, dan Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada waktu zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Alangkah sedihnya ketika merasa ditolak. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, adalah seorang pria ganteng, Ice namanya. Dia duduk di bangku kelas 12 di sebuah sekolah menengah kejuruan. Dia rajin sekali ke sekolah, punya banyak sahabat, lelaki dan perempuan. Kalau berada di sekolah, dia senang sekali karena bisa bertemu dengan banyak teman dan juga para guru. Tetapi bila pulang ke rumah, rasanya sepi sekali
padahal punya adik-adik dan juga orang tua. Dia biasanya makan sendirian, mau cerita bersama dengan adik-adik, tetapi mereka selalu bepergian dengan bapa dan mama. Selesai belajar, mau duduk bersama orang tua, tidak mungkin karena mereka semua sudah tidur. Jarang sekali bapa dan mama berbicara dengan dia. Dia mengatakan, "Kenapa saya tidak mengalami kasih sayang seperti adik-adik saya? Ada apa sebenarnya? Atau salahkah bunda mengandung saya?" Ibu Teresia, tetangga mereka, tahu baik tentang keadaan keluarganya. Ibu itu mengatakan, "Namamu adalah Ice. Bapa dan mamamu mengharapkan kamu lahir sebagai perempuan, maka memberimu nama Ice. Ternyata kamu laki-laki." Mereka marah dan kecewa, maka sejak kecil kamu diasuh oleh nenekmu. Demikian ceritanya. Yeremia dipanggil dan diutus menyampaikan firman Allah dan memberi kesaksian tentang kasih Allah kepada bangsa-bangsa, serta mengembalikan raja-raja Israel dan kaum Yehuda dari jalan yang sesat. Yeremia mengalami penolakan demi penolakan, kekecewaan silih berganti, dan kesulitan bertubi-tubi dalam mengemban tugas sebagai nabi. Karena itu, dia merasa gagal menyelamatkan iman bangsanya. Betapa sedih hatinya ketika menyaksikan dengan mata kepala sendiri penghancuran kota Yerusalem dan penggiringan warga Sion ke pembuangan di Babylon, termasuk dirinya sendiri. Injil hari ini mengisahkan peristiwa Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Orang-orang Nazaret menolak kehadiran Yesus dan pewartaannya. Mereka sulit melihat Yesus sebagai Mesias meskipun mengakui kehebatan ajarannya. Bagi mereka, Yesus hanyalah anak tukang kayu. Martabat kemanusiaannya dilecehkan, diejek, dihina, bahkan ditiadakan eksistensinya. Kesan subjektif terhadap Yesus begitu menguasai sikap mereka. Itulah sebabnya mereka sulit percaya kepadanya. Terhadap pengalaman penolakan ini, Yesus mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penolakan demi penolakan boleh terjadi, tetapi yang terbesar dari semua itu adalah kasih. Pengalaman penderitaan yang tanpa henti tidak menyeret Yeremia ke jurang keputusasaan, sebab Allah tetap memegang tangannya dan menuntunnya lewat situasi kritis kepada kemenangan. Pengalaman ditolak digunakan Yesus sebagai peluang emas untuk menggarisbawahi tujuan pewartaan yang menjiwainya, yakni mewartakan firman keselamatan bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Paulus dalam mada kasihnya menunjukkan kepada kita
bahwa kasih merupakan karunia Allah Roh Kudus yang paling utama. Kasihlah yang memberi arti kepada segala tindakan kita. Kasih adalah satu kekuatan yang maha dahsyat yang memberi arti yang sebenarnya kepada kehidupan kita. Hidup manusia tidak ada artinya tanpa kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia biasa, penolakan juga sering kita alami. Namun, Yesus mengajarkan kepada kita agar menyikapi penolakan secara arif bijaksana sebagai peluang untuk maju dan berkembang. Sabda Yesus meneguhkan pelayanan dan perjuangan kita para pengikutnya agar tidak mudah putus asa dan kecewa. Walau kita ditolak. Saudara, diam sejenak dan ingat peristiwa kemarin. Anda ditolak oleh anggota keluargamu sendiri, pasanganmu, atau anak-anakmu, atau tetanggamu. Jangan putus asa. Hadapi dengan hati tenang dan serahkan diri kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas segala kebaikan yang kualami. Semoga aku dimampukan untuk menerima pengalaman penolakan sebagai peluang untuk lebih berbuat kebajikan bagi sesama. Dan apa yang tidak aku kehendaki orang perbuat untukku, tidak akan aku lakukan hal yang sama kepada sesamaku. Teguhkanlah niat suciku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.